dari alat bedahnya, tangan petugas yang melakukan tindakan pembedahan yang terkontaminasi untuk mengurangi risiko terjadinya infeksi luka operasi. Ini bisa kamu lakukan sebelum operasi atau sesudah operasi dilakukan. Yang pertama adalah berhentilah untuk merokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infeksi merupakan salah satu masalah yang kerap terjadi selama 30 hari pasca operasi. Sesuai namanya, infeksi luka operasi berarti infeksi yang muncul pada bekas luka sayatan operasi. Saat menjalani operasi, dokter akan membuat sayatan menggunakan pisau bedah sehingga menimbulkan luka operasi. Meski dilakukan sesuai dengan prosedur, infeksi pada luka operasi tetaplah ada. Infeksi dapat terjadi pada luka yang tertutup dan juga pada luka yang terbuka. Infeksi luka operasi umumnya disebabkan oleh bakteri. Bakteri tersebut bisa berasal dari berbagai sumber, mulai dari alat bedahnya, tangan petugas yang melakukan tindakan pembedahan yang terkontaminasi, udara di ruangan kamar operasi, atau bakteri pada tubuh yang kemudian terbawa ke dalam luka. Dan risiko infeksi luka operasi akan meningkat jika seseorang menjalani prosedur operasi yang membutuhkan waktu lebih dari 2 jam, kemudian operasi pada area perut, dan operasi emergensi. Faktor lainnya bisa karena faktor usia. Anak-anak mempunyai daya tahan tubuh yang masih lemah, dan lansia juga beresiko tinggi mengalami infeksi dibandingkan usia muda. Kemudian karena daya tahan tubuh yang lemah, mengalami obesitas, perokok berat, serta mengidap penyakit kanker atau diabetes. Infeksi di tempat operasi ini disebabkan oleh bakteri yang masuk ke dalam tubuh melalui sayatan yang dibuat selama operasi. Penyebab paling umum dari infeksi luka operasi adalah bakteri Staphylococcus, Streptococcus, dan juga Pseudomonas. Selain itu, risiko infeksi pada lokasi operasi ini juga tergantung pada jenis lukanya. Jenis luka ini dibedakan, yang pertama adalah jenis luka bersih. Luka bersih ini merupakan jenis luka yang tidak meradang atau terinfeksi dan tidak mempengaruhi pengoperasian organ bagian dalam. Tipe ini bersifat operasi elektif, bukan darurat, dan juga bukan operasi non-traumatik. Luka pada jenis ini sebagian besar ini tertutup tanpa peradangan akut atau tidak membuka saluran pernapasan, tidak membuka saluran gastrointestinal, empedu, dan juga genitourinaria tidak dilakukan pembukaan. Kemudian jenis luka selanjutnya adalah luka bersih terkontaminasi. Luka jenis ini juga tidak memiliki bukti infeksi pada saat operasi dilakukan. Namun luka ini melibatkan operasi pada bagian organ dalam, kasus emergensi yang dinyatakan bersih, kemudian membuka saluran pernapasan, membuka saluran gastrointestinal, empedu, atau membuka saluran genitourinaria dengan tumpahan minimal adanya urin atau empedu yang terinfeksi. Kemudian luka terkontaminasi. Luka ini melibatkan operasi pada organ dalam dengan tumpahan isian ke dalam luka dari organ tersebut. Ini adalah peradangan tidak bernanah dan ada tumpahan dari saluran pencernaan. Selain itu ada masuknya cairan empedu atau urin yang terinfeksi ke saluran empedu atau genitourinari. Adanya trauma tembus yang waktunya lebih dari 4 jam dan luka terbuka kronis yang harus dibalut. Dan yang terakhir adalah luka kotor.
Luka ini diketahui mengandung infeksi selama operasi. Ini adalah peradangan bernanah seperti operasi abses, perforasi saluran pernapasan, pencernaan, empedu, atau genitourinaria sebelum operasi, atau trauma tembus yang waktunya lebih dari 4 jam. Kamu bisa mencurigai mengalami infeksi jika merasakan tanda-tanda seperti tidak enak badan atau merasakan kelelahan. Selain kelelahan, keluhan bisa disertai dengan pusing dan juga lemas. Sebenarnya wajar saja setelah operasi mengalami kelelahan. Namun jika kondisi ini dialami secara terus-menerus, mungkin ini tanda kamu mengalami infeksi pasca operasi. Kemudian mengalami demam. Tanda-tanda infeksi pada luka operasi yang paling umum adalah demam. Demam merupakan tanda bahwa tubuh berusaha melawan infeksi bakteri. Kamu tidak perlu cemas atau khawatir jika suhu demam masih berada di bawah 38 derajat Celcius. Namun jika melebihi itu, kamu bisa berkonsultasi ke dokter untuk mengetahui penyebabnya. Kemudian mengalami kemerahan dan bengkak pada area luka operasi. Saat bakteri mulai menyerang bekas operasi, maka area tersebut akan terlihat lebih merah dan juga membengkak. Pembengkakan ini terjadi karena jaringan di bawah kulit kamu sudah meradang. Saat disentuh, kulit yang meradang juga akan terasa lebih hangat. Lalu keluar nanah dari lokasi sayatan operasi. Adanya nanah pada lokasi luka operasi ini merupakan salah satu dari tanda-tanda infeksi. Cairan ini biasanya bertekstur kental dan juga warnanya yang keruh atau kekuningan. Tidak jarang nanah juga disertai dengan bau yang tidak sedap. Sebenarnya luka bedah yang sehat ini normalnya tentunya dapat mengeluarkan cairan. Tapi cairannya harus jernih atau hanya memiliki sedikit warna dan membaik setiap harinya. Namun jika kamu melihat adanya nanah atau cairan yang keluar itu kental, berwarna hijau, putih, kuning, atau berlumuran darah dan mengalami perdarahan yang banyak, dan jika ini terjadi, maka kamu harus bawa ke dokter yang menangani. Kemudian kamu bisa mengalami rasa nyeri dan juga nyeri tekan. Sebagian besar dari respon imun tubuh, bahan kimia inflamasi yang disebut dengan sitokin ini akan dilepaskan ke aliran darah yang akan mengaktifkan reseptor rasa sakit di kulit dan juga di jaringan. Rasa sakit adalah salah satu cara tubuh memberitahu ada sesuatu yang salah. Ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk mengurangi risiko terjadinya infeksi luka operasi. Ini bisa kamu lakukan sebelum operasi atau sesudah operasi dilakukan. Yang pertama adalah berhentilah untuk merokok. Berhentilah merokok beberapa hari sebelum operasi dilakukan, dan idealnya sampai luka benar-benar sembuh total. Hindarilah mencukur kulit pada atau di sekitar lokasi sayatan yang akan dilakukan pembedahan. Biarkanlah perawat yang melakukannya saat kamu tiba untuk dioperasi. Setelah operasi dilakukan, ikutilah petunjuk perawatan luka dari dokter bedah kamu, termasuk kapan kamu boleh mandi dan seberapa sering kamu boleh mengganti pembalut atau perbannya. Kemudian mintalah orang-orang terdekat untuk tidak menyentuh luka atau lokasi tempat operasi dilakukan. Lalu periksalah lukanya setiap hari dan segera laporkan jika terjadi perubahan ke tenaga kesehatan. Dan jangan pernah melepaskan jahitan sendiri di rumah. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Bersama saya Devi Fibrani, perawat kamar bedah. Stay healthy. Assalamualaikum.